Saat melakukan aktivitas, tentunya kita memilih cara yang lebih mudah dan simpel atau sederhana. Misalnya, untuk memindahkan buah kelapa sawit lebih mudah jika menggunakan gerobak dorong, karena untuk mengangkat secara langsung itu lumayan sulit. Saat menimba air pun, kita lebih memilih menggunakan katrol karena memang lebih mudah. Nah, adik-adik, alat-alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita itu dinamakan pesawat sederhana. Apa saja alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk pesawat sederhana dan bagaimana cara menentukan nilai keuntungannya? Yuk simak video ini sampai tuntas. Ada 4 jenis pesawat sederhana, diantaranya katrol, roda berporos, bidang miring, dan tuas atau pengungkit. Bagaimana prinsip dari keempat jenis pesawat sederhana tersebut? Simak penjelasannya. Katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Ada 3 jenis katrol, diantaranya katrol tetap tunggal, katrol tunggal bebas, dan katrol majemuk. Katrol yang digunakan dalam sumur rumah tangga merupakan katrol tetap tunggal. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Kita lebih mudah menimba menggunakan katrol daripada ditarik langsung. Oleh karena itu, katrol pada sumur termasuk pesawat sederhana. Besarnya gaya kuasa yang kita berikan sama dengan beban timba yang berisi air. Keuntungan mekanisnya sama dengan berat beban dibagi gaya kuasa. Ingat, dalam kasus ini beban sama dengan kuasa. Sehingga beban FB kita bisa ganti dengan FK karena nilainya sama. Nah, jadi keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Sampai di sini paham kan? Jika belum, coba simak kembali penjelasan tadi. Berlawanan dengan katrol tetap. Kalau katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Pada katrol jenis ini, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya bernilai setengah dari berat bebannya. Oleh karena itu, keuntungan mekanis katrol bebas bernilai 2. Katrol bebas biasanya digunakan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Nah, adik-adik, katrol yang satu ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Jadi, model katrolnya ada 2 jenis. Katrol yang paling atas adalah katrol tetap dan katrol di bawahnya adalah katrol bebas. Keduanya dihubungkan dengan tali. Besarnya gaya kuasa sama dengan setengah kali beban. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Nah, berapa keuntungan katrol majemuk ini? Ya, benar sekali. Katrol majemuk ini mempunyai keuntungan mekanis sama dengan 2. Karena katrol yang digunakan jumlahnya 2 dan tali pun jumlahnya 2. Tali ini merupakan perpanjangan tali yang ini ya. Katrol majemuk sering digunakan dalam bidang industri, yaitu membantu untuk mengangkat alat-alat yang berat. Pesawat sederhana berikutnya adalah roda berporos. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda, bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakannya. Roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Artinya, kita lebih mudah dalam melakukan usaha. Misalnya, untuk menaikkan peti yang berukuran besar, kita cukup membuat miring papan landasan agar lebih mudah daripada harus mengangkat secara langsung. Contoh lain penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, jalanan di pegunungan, dan pisau. Untuk menghitung keuntungan mekanis bidang miring,
Coba kalian perhatikan gambar. Keuntungan mekanis sama dengan gaya beban atau FB dibagi gaya kuasa atau FK. Keuntungan mekanis bidang miring juga dapat dihitung dengan perbandingan panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring, atau KM sama dengan L dibagi H. Selanjutnya adalah tuas atau pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kemiri, skop, koper, pinset, dan sebagainya. Berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban, pengungkit dibedakan menjadi 3. Pengungkit jenis pertama, titik tumpu berada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Contohnya gunting. Berikutnya pengungkit jenis kedua, di mana gaya beban berada di antara titik tumpu dan gaya kuasa. Contohnya pembuka tutup botol. Selanjutnya pengungkit jenis ketiga, di mana gaya kuasa berada di antara titik tumpu dan gaya beban. Contohnya pinset. Nah, adik-adik, sekarang bagaimana cara menghitung keuntungan mekanis pada pengungkit? Coba kalian perhatikan gambar. Syarat kesetimbangan tuas adalah gaya beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa, atau FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Dan keuntungan mekanisnya sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa, atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Jika panjang lengan kuasa sama dengan 4 meter dan panjang lengan beban sama dengan 3 meter, berarti keuntungan mekanis tuas ini sama dengan 4/3. Nah, adik-adik, demikian penjelasan tentang 4 jenis pesawat sederhana. Silakan kalian simak kembali videonya jika ada bagian hal yang belum kalian pahami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.